Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Walid Rudis Pascal Gajo dan rekan saya Maria Rosalinda Bota dan juga Emiliana Meo. Kami akan mempresentasikan materi tentang epilepsi. Yang pertama, pengertian. Penyakit epilepsi atau AYAN merupakan kondisi yang dapat menjadikan seseorang mengalami kejang secara berulang. Epilepsi bisa menyerang seseorang ketika terjadinya kerusakan atau perubahan di dalam otak. Di dalam otak manusia, terdapat neuron atau sel-sel saraf yang merupakan bagian dari sistem saraf. Sistem saraf saling berkomunikasi menggunakan impuls listrik. Pada kasus epilepsi, kejang terjadi ketika impuls listrik tersebut dihasilkan secara berlebihan, sehingga menyebabkan perilaku atau gerakan tubuh yang tidak terkendali. Yang kedua, gejala epilepsi. Kejang berulang merupakan gejala utama epilepsi. Karakteristik kejang akan bervariasi dan bergantung pada bagian otak yang terganggu pertama kali dan seberapa jauh gangguan tersebut terjadi. Jenis kejang epilepsi dibagi menjadi dua berdasarkan gangguan pada otak, yaitu yang pertama, kejang parsial. Pada kejang parsial atau vokal, otak yang mengalami gangguan hanya sebagian saja. Kejang parsial ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, kejang parsial simple, yaitu kejang yang pengidapnya tidak kehilangan kesadaran. Gejalanya dapat berupa anggota tubuh yang menyentak, atau timbul sensasi kesemutan, pusing, dan kilatan cahaya. Bagian tubuh yang mengalami kejang tergantung pada bagian otak mana yang mengalami gangguan. Contohnya, jika epilepsi mengganggu fungsi otak yang mengatur gerakan tangan atau kaki, maka kedua anggota tubuh itu saja yang akan mengalami kejang. Kejang parsial juga dapat membuat pengidapnya mengalami perubahan secara emosi, seperti merasa gembira atau takut secara tiba-tiba. Yang kedua, kejang parsial kompleks. Kadang-kadang, kejang vokal mempengaruhi kesadaran pengidapnya, sehingga membuatnya terlihat seperti bingung atau setengah sadar selama beberapa saat. Inilah yang dinamakan dengan kejang parsial kompleks. Ciri-ciri kejang parsial kompleks lainnya adalah pandangan kosong, menelan, mengunyah, atau menggosok-gosokkan tangan. Yang kedua, kejang umum. Pada kejang umum atau menyeluruh, gejala terjadi pada sekujur tubuh dan disebabkan oleh gangguan yang berdampak kepada seluruh bagian otak. Berikut ini adalah gejala-gejala yang bisa terjadi saat seseorang terserang kejang umum. Yang pertama, mata yang terbuka saat kejang. Yang kedua, kejang tonik. Tubuh yang menjadi kaku selama beberapa detik. Ini bisa diikuti dengan gerakan-gerakan ritmis pada lengan atau kaki, atau tidak sama sekali. Otot-otot pada tubuh terutama lengan, kaki, dan punggung berkendut. Yang kedua, kejang atonik, yaitu otot tubuh kita tiba-tiba menjadi rileks, sehingga pengidap bisa jatuh tanpa kendali. Yang berikut, kejang klonik, yaitu gerakan menyentak ritmis yang biasanya menyerang otot leher, wajah, dan lengan. Terkadang, pengidap epilepsi mengeluarkan suara-suara atau berteriak saat mengalami kejang. Yang berikut mengompol, berikut kesulitan bernapas untuk beberapa saat sehingga badan terlihat pucat atau bahkan membiru. Berikutnya, dalam beberapa kasus, kejang menyeluruh membuat pengidap benar-benar tidak sadarkan diri. Setelah sadar, pengidap terlihat bingung selama beberapa menit atau jam. Epilepsi yang umumnya dialami oleh anak-anak dikenal dengan epilepsi absen atau petit mal. Meskipun kondisi ini tidak berbahaya, presentasi akademik dan konsentrasi anak bisa terganggu. Ciri-ciri epilepsi ini adalah hilangnya kesadaran selama beberapa detik, mengedip-ngedip atau menggerak-gerakan bibir, serta pandangan kosong. Anak-anak yang mengalami kejang ini tidak akan sadar atau ingin akan apa yang terjadi saat mereka kejang. Yang berikut, penyebab epilepsi. Epilepsi dapat mulai diidap pada usia kapan saja. Namunnya,
kondisi ini terjadi sejak masa kanak-kanak. Berdasarkan penyebabnya, epilepsi dibagi dua, yaitu epilepsi idiopatik, disebut juga sebagai epilepsi primer. Ini merupakan jenis epilepsi yang menyebabnya tidak diketahui. Sejumlah ahli menduga bahwa kondisi ini disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan. Yang kedua, epilepsi simptomatik, disebut juga epilepsi sekunder. Ini merupakan jenis epilepsi yang menyebabkan bisa diketahui. Sejumlah faktor seperti luka berat di kepala, tumor otak, dan stroke diduga bisa menyebabkan epilepsi sekunder. Ciri kejang epilepsi: kejang tanpa disertai demam, badan tiba-tiba kaku dan lemas mendadak seperti kaget-kaget atau seperti terdiam atau jatuh. Kejang berulang minimal 2 kali. Jika Anda mendapatkan ciri-ciri kejang epilepsi di atas, segera lakukan pemeriksaan kesehatan dokter. Untuk mendeteksi kejang terkait epilepsi atau tidak, dokter akan merekomendasikan pemeriksaan otak dengan MRI atau CT scan, elektroencephalogram atau EEG, tes genetik, sampai infeksi. Diagnosis tepat diperlukan untuk menentukan pengobatan kejang yang tepat. Berikutnya kita akan masuk ke penanganan. Penanganan yang bisa Anda lakukan pada saat terjadinya epilepsi. Pertama, tetap tenang dan tetap bersama orang tersebut. Hitung waktu kejang dari awal hingga akhir seberapa lama kejang itu terjadi. Yang berikut, longgarkan pakaian di sekitar leher dan bagian pinggang, yaitu jika dia menggunakan celana jeans yang ketat atau yang menggunakan kancing, dibuka agar udaranya bisa masuk. Setelah itu, singkirkan benda-benda tajam dan berbahaya seperti kacamata, furnitur, benda keras lainnya dari orang tersebut. Yang berikut, minta orang di sekitar jika ada untuk mundur dan memberi ruang untuk orang tersebut. Selanjutnya, secara perlahan baringkan orang tersebut dalam posisi miring secepat mungkin. Taruh bantal atau sesuatu yang lembut di bawah kepalanya dan buka rahangnya untuk membuka jalur pernapasan yang lebih baik sekaligus mencegah orang tersebut dari tersedak air liur atau muntah. Seseorang tidak bisa menelan lidahnya, tapi lidah bisa terdorong ke belakang dan menyebabkan terhalangnya jalur napas. Selanjutnya, terus berkomunikasi dengan orang tersebut sehingga Anda tahu kapan mereka telah sadar. Selanjutnya, setelah korban sadar, ia mungkin merasa linglung. Tetap temani dan tenangkan korban. Jangan tinggalkan korban sendirian sampai ia merasa benar-benar kembali fit atau seperti semula. Selanjutnya, hal yang harus dihindari dalam penanganan pertama pada pasien epilepsi. Yang pertama, menahan kejang atau mengekang orang tersebut. Hal ini bisa berakibat cedera. Selanjutnya, memasukkan benda apapun ke dalam mulut korban atau menarik lidahnya keluar. Hal ini juga bisa menyebabkan cedera. Memberi makan, minum, atau obat sampai korban benar-benar pulih dan sadar sepenuhnya. Itu yang dilarang, karena akan menyebabkan tersedak. Dengan demikian hasil presentasi kami tentang materi epilepsi, pengenalan, dan cara penanganan pada hari ini. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum.